sudah siap. Ini yang di rumah ya. Oke, untuk materinya, materi tes itu mulai dari bab 1, silakan ditulis juga. Bab 1, ruang lingkup biologi. Bab 1, ruang lingkup biologi. Bab 2, keanekaragaman jadi. Bab 3, klasifikasi. Bab 4, virus. 5, materi mineral. Bab 6, protista. Coba ya, saya ingat sebentar ya, karena bakterinya kan cuma 3 sedikit. Coba. Anda ini sekumpulan manusia yang ada di kelas 10 MIPA 1 ya. Itu dalam tingkat organisasi kehidupan maksudnya apa? Populasi. Nah, kenapa Mas? Ya, satu spesies yang sama. Masih ingat ya soalnya itu ya, ada gambar itu nanti juga gitu. Terus nanti masuknya apa gitu. Oke. Terus ingat lagi sekarang. Sebutkan hewan-hewan endemik yang ada di fauna tipe Australis. Coba yang di rumah juga boleh jawab. Nyebutin 3 aja. Hewan-hewan tipe Australis yang endemik di sana. Ya, siapa? Mbak Teresia. Australis itu daerahnya mana toh? Bukan Australia. Teresia. Kamu ingatnya gini loh, bukannya di Australia gitu, mirip-mirip Australia. Kanguru ya, apalagi endemik sana ya daerahmu. Apa? Walabi. Nah, walabi, apalagi? Hah? Lelawat. Oh, koala ya. Mirip-mirip Australia ya. Tapi bukan di Australia ya, mirip-mirip. Ya, kalau yang Asiatis coba, masih ingat enggak yang Asiatis? Gajah, badak, harimau gitu ya, itu diingat lagi itu. Pasti keluar tuh. Gampang. Ya, nama ilmiah. Virus dikatakan benda mati karena apa? Karena dapat dikristalkan. Nah, masih ingat-ingat dikit enggak apa-apa. Nanti saya beri soal lagi supaya ingatan kan Anda kuliah sekali lagi biologi itu seperti itu ya, banyak ingatan. Maka nanti Anda harus review lagi supaya ingatannya muncul lagi. Ya. Itu. Oke, sekarang kita mau lanjutin bakteri. Yang di rumah apakah sudah melihat? Halo? Yang di rumah apakah sudah melihat PPT-nya? Halo yang di rumah? Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, lanjut. Ini bakteri kemarin kita sampai ini. Lihat buku LKS. Heterotrof autotrof halaman 41. Halaman 41. Soalnya 50 pilihan ganda. Pilihan ganda itu lebih sulit loh daripada uraian. 50 soal, waktu 60 menit, pilihan ganda. Ya, dipastikan nanti kalau Anda ulangan itu yang pertama kali kamu persiapkan apa? Ya ulangan gue. Kuota, wifi ya. Itu yang pertama malahan. Nanti kesiapan Anda menjawab. Tapi kalau tidak ada kuota wifi kan kamu bingung kan?
sinau ngono kita kok tiba-tiba web ini mati ra ndek kota ya tidak hanya alami loh ya, kadang-kadang berarti kalau ngajar juga mau ngajar juga gitu, waduh web mati di sekolah putus sambung. Hilang ya? Ya iya, mulai aku dilarang di kota gitu ya kan. Anda masih bingung. Kalau terjadi seperti itu silakan langsung menghubungi Wali. Artinya baterainya berarti juga harus cukup. Itu yang malah penting loh, itu yang malah yang penting, paling penting. Karena kalau enggak itu ya kamu nggak bisa ngerjain soal ya. Bu, nilai saya jelek, padahal kan saya sudah ngerjain. Oh, ternyata pada waktu dia ngerjain, misalkan udah sampai nomor 40 gitu ya. Kalau belum selesai juga harus lapor. Nanti kan yang memutuskan gurunya, misalkan wali kelas nanti ngelaporin keluar sendiri gitu kan. Nah itu kan ya memang waktunya kan kalau di bawahnya aja kelas 10 bawah itu nanti loss itu kalau pakai hilang gitu, nanti muncul lagi. Nah, pada saat hilang itu jawabanmu coba kirim enggak? Ya. Gak apa-apa ya, saya lagi kita positif aja. Ini bakteri ya, heterotrof. Heterotrof artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Lihat bukumu. Kalau diberi keterangan juga apa, biar Anda gampang untuk ingat. Heterotrof di sampingnya diberi burung-burung, tidak bisa membuat makanan sendiri. Tuh. Ada parasit, saprofit, patogen, apatogen ya. Parasit berarti bergantung pada makhluk hidup lain. Itu parasit. Bergantung pada makhluk hidup lain. Saprofit di sini sudah ada nih. Memperoleh makanan dari sisa-sisa organisme yang mati. Garis bawah. Sudah? Oke, beri garis bawah itu. Patogen menimbulkan penyakit gitu ya. Kalau A patogen berarti A itu tidak, berarti tidak menimbulkan penyakit. Sekarang berarti memberi contoh. Kamu yang menjawab bakterinya masuknya yang mana? Parasit, saprofit, patogen atau apatogen. Dua-dua boleh. Jawab dua boleh ya. Coba. Ada pernyataan begini. Salmonella typhosa adalah salah satu bakteri yang bisa hidup di usus halus manusia dan menimbulkan penyakit tipus. Berdasarkan pernyataan tersebut, bakterinya termasuk bakteri yang mana? Gigi. Lagi, satu. Yo. Lihat itu, ada parasit, saprofit, patogen, apatogen. Parasit. Kenapa dia makhluk hidupnya bergantung pada makhluk hidup lain yang masih hidup. Ani mempunyai nasi dalam piring ya. Kemudian 6 jam kemudian nasinya sudah mulai bau. Bakteri yang hidup dalam sepiring nasi itu termasuk bakteri yang mana? Saprofit ya, ketahui ya saprofit ya, harus pintar gitu. Nah, apatogen tidak menimbulkan penyakit. Oke, kita lanjutkan sekarang yang aerob dan anaerob. Bukumu itu halaman 42. Aerob itu tidak memerlukan oksigen bebas. Obligat itu sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh. Jadi kalau obligat itu seluruhnya. Jadi semuanya ini tidak membutuhkan oksigen bebas. Tulis itu di garis bawah. Kalau aerob berarti memerlukan ya. Kalau aerob berarti memerlukan oksigen bebas. Aerob memerlukan oksigen bebas, ya. Bold ya. Jadi untuk hidupnya itu harus ada udara terbuka. Kayak gini terbuka. Kalau yang anaerob
tidak membutuhkan oksigen bebas. Angka tidak itu. Tidak membutuhkan oksigen bebas. Ini ada 2 obligat itu berarti seluruhnya. Kalau dia ada oksigen, bakterinya mati. Ya, yang obligat. Tapi kalau yang fakultatif itu ada oksigen masih bisa, tidak ada oksigen masih bisa. Ya, tapi artinya anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Oke ya, contoh, tapi ini bukan bakteri. Proses pembuatan tempe, maksudnya aerob atau anaerob? Ini jamur, ini contoh jamur. Tapi istilahnya sama, aerob, anaerob sama. Literatur juga sama. Proses pembuatan tempe di buku murah, kamu deloknya bayangke nek kamu buat tempe itu, cek di sini bisa enggak? Pakai adilnya, kalau enggak pakai adilnya. Gambar pembuatan tempe. Pakai YouTube kelamaan. Kelamaan. Pembuatan tempe, kalau tempe itu ada bungkusnya enggak? Ada bungkusnya enggak ada tempe? Masaknya aerob atau anaerob? Nah, terbungkus ya. Proses pembuatan yogurt anaerob. Jadi ketutup saya tuh ingat itu. Yang saya dulu itu sukanya buat yogurt itu. Jadi bahan dasarnya apa tuh? Bahan dasar itu banyak dipakai. Susunya itu nanti diberi kayak jamur ya, ragi gitu ya. Itu terus dibiarkan semalam. Sebetulnya kan susu busuk tuh itu ya. Jadi busuk. Tapi karena bakterinya yang dipakai itu adalah Lactobacillus bulgaricus, maka nanti produk yang dihasilkan itu walaupun busuk tetapi tidak beracun, malah justru menguntungkan. Ya. Ada bakteri ini enggak itu? Yogurt itu ada ya, bakteri yang baik. Kalau sudah pagi itu kemudian disaring pakai kain diperes ya. Saring, maka nanti ada susu. Rasanya piye kira-kira susu ini? Enak enggak? Enggak enak. Kecut, ambune enggak enak gitu. Nah kok yang itu kok produk yogurt kok enak tuh? Itu sudah diberi esen, diberi gula, produk pabrikasi ya, sehingga kalau kita makan enak. Aslinya itu kurang enak, betul enggak enak. Bau oh itu susu bau mau minum. Susu basi diminum. Ya, tempe itu tempe gulanya terfermentasi nggak busuk ya, kalau jamur nggak busuk. Dimakan. Nah itu betul-betul hebat ya yang menemukan ya. Oke, lanjut di buku Anda di sini nggak ada. Itu ada bakteri yang namanya gram positif dan gram negatif. Ya, ada perbedaan di situ. Yang positif memiliki lapisan peptidoglikan. Yang negatif nanti tidak mengandung telkoat. Terus, bakteri ini rentan terhadap antibiotik penisilin, tetapi resisten terhadap gangguan fisik. Yang satu, resisten terhadap antibiotik penisilin. Resisten artinya kebal. Ada bakteri diberi penisilin kok nggak mati gitu. Kemudian gramnya negatif. Nah ini. Ya, ini seperti itu. Bakteri ada yang namanya gram positif, gram negatif, tergantung dari susunan kimianya. Ya, kemudian soalnya yang kemarin, 5 penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan bagian tubuh yang diserang. Ya, di rumah dulu ya. Felicitas, halo. Iya, Bu. Silakan kamu sebutkan 1.
Satu nama penyakit dan bagian tubuh yang diserang. Diare yang diserang sistem pencernaan. Ya, udah. Lanjut, Gabriel. Gabriel. Halo. Ya, Bu. Ya, satu penyakit dan tubuh yang diserang. Influenza sistem pernafasan. Apakah benar influenza? Ayo, yang lain. Influenza apakah benar penyebabnya bakteri? Kok menangkap Hah? Berarti Bu Tuti ngajar kemarin nggak berhasil. Virus, ya. Kamu kan juga sudah presentasi tuh kemarin itu influenza. Dibetulkan ya Mbak. Nanti itu kita di PAS-nya itu ada itu. Sebutkan nama bakteri yang penyakit yang disebabkan oleh virus gitu. Sebutkan nama penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kamu tinggal milih. Ya, lanjut. Jadi suara. Halo. Iya, Bu. Jadi suara. Iya, Masuk Bu. lu. Hilang. Enggak, Bu. Nah, ya. Jadi suara, satu penyakit. Pekerjaan Anda kemarin yang kamu kirimkan ke BC. Pneumonia, Bu. Ya, pneumonia, paru-paru basah. Bagian tubuh yang diserang? Paru-paru, Bu. Paru-paru, ya, boleh. Terus, Valentina. Meningitis, Bu. Meningitis, boleh. Bagian tubuh yang diserang? Selaput otak. Selaput otak. Halo. Ya, kan di kelas saja di sini. Karel. Ya, satu penyakit Karel. Banyak orang kadang-kadang itu malu untuk mengakui TBC. Mending COVID orang-orang masih tidak malu untuk mengakui kalau dia menderita penyakit COVID ya. Tapi kalau TBC itu kebanyakannya malu orang mengatakan dia mengidap penyakit TBC. Entah kenapa itu. Maka dia akan diam. Tidak bilang-bilang. Padahal ini juga menular. Ya. Ini juga menular, penyebabnya itu bakteri. Atau namanya batuk darah. Kalau soalnya gini, seorang menderita penyakit batuk. Setelah 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata dari batuknya itu juga ada darahnya. Maka kemungkinan atau didiagnosis orang tersebut menderita penyakit paru-paru yang mana? TBC. TBC kamu termasuk batuk berdarah. Batuk berdarah. Kalau pneumonia paru-paru basah itu dia paru-parunya ada airnya jadi nggak bisa bernafas, sesek. Kayak COVID lah, COVID menyebabkan pneumonia. Berarti paru-parunya terisi cairan. Oke. Satu lagi, coba bisa. Mikael Revaldo. Satu penyakit, Mas. Satu penyakit. Ayo, kamu kemarin jawab apa? Halo? Disentri. Disentri, ya. Bagian diserang? Bagian usus pencernaan. Bagian usus pencernaan, ya. Nah, disentri ada 2, disentri amoeba dengan disentri bakteri. Nama bakterinya adalah Shigella dysenteriae. Biasanya kalau penyakit yang disebabkan oleh bakteri tidak semua loh ya, tapi biasanya bisa dilihat dari namanya. Misalkan Clostridium tetani.
Berarti dia menyebabkan penyakit apa? Tetanus, kejang-kejang. Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis TBC. Tidak semua, tapi biasanya. Shigella dysenteriae. Desentri. Ya, itu biasanya sebagian, tapi tidak semua. Sekarang yang kedua, silakan Anda melihat 5 jenis makanan dan minuman yang proses pembuatannya menggunakan bakteri. Ya, yang di sekolah dulu coba. Jomi. Satu aja. Sosis, ya. Ada bakterinya di situ? Ya, nanti itu tidak untuk diabarkan, tapi untuk diketahui aja ya. Soalnya kan kita sudah punya ini ya, Mbak Google itu. Bakteri untuk membuat sosis untuk diri, gitu ya. Bisa itu. Untuk diketahui aja. Itu kenapa toh kok bisa menggunakan bakteri kayak gitu? Karena bakteri itu setelah nanti dalam proses pembuatan biasanya fermentasi itu menimbulkan aroma yang berbeda dari produk aslinya. Ya. MSG itu loh, misin itu pembuatannya pakai bakteri loh. Ya, jadi rasanya gimana tuh misin itu? Asin apa benar? Gurih ya, bahasa Jepangnya umami ya. Umami rasanya ini umami, gurih. Kamu pakai enggak kalau ibumu masak itu? Enggak, sama sekali enggak. Kalau saya sih masih pakai tapi sedikit pakai sedikit. Rasanya memang beda kok, enggak pakai sama pakai. Sedikit aja, enggak banyak. Kalau kamu jajan kayak gini, kamu misalkan di rumah enggak pakai toh, tapi kamu jajan bakso, sukanya jajan bakso mie ayam misalnya. Kalau orang malah tambah kayak ya. Malah kamu nanti senengannya jajan di luar, nggak makan di rumah. Ya. Gitu ya. Tambah sambal saus. Tapi ada itu, saya punya murid berapa tahun yang lalu, ya sudah agak lama, mungkin 5 tahunan yang lalu, dia operasi lambung, gara-gara dia sukanya makan jajan mie ayam dulu, terus diberi saus itu banyak. Saus botolan tuh, jadi dia sukanya mie ayam, kayak saus oke banget. Ternyata itu di perutnya, di lambungnya itu bisa kantil itu lama-lama, jadi kayak kerak gitu. Maka dia harus operasi. Ya ini saus. Oke banget, jajan mie ayam saus oke. Nah itu tambah menaik. Sini tuh. Zat kimia, apapun zat kimia, kalau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, itu menimbulkan efek. Karena namanya, kita ini kan proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita, itu proses kimia. Jadi kalau ada zat kimia yang masuk, bisa mengganggu. Ya, selesai ya, bakteri sudah selesai. Saya anggap bakteri materinya sudah selesai. Tinggal terakhir itu bakteri. Salah satu mimpin doa siapa? Siapa? Enggak giliran toh? Video terus. Ya udah video nggak apa-apa. Berkahnya banyak orang berdoa tuh video. Besok lagi yang di rumah ya, berdoa ya. Sekarang video dulu. Oke, video silakan. Ya, boleh pakai Mbak Google ya, silakan nonton. Nah, otomatis. Ya. Yang penting kalau berdoa itu bersyukur. Nah, itu. Yang lainnya tambah ide.